Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jamroni, mahasiswa PBA semester 3 dengan mata kuliah Administrasi dan Supervisi Pendidikan yang diampu oleh Bunda Misda. Di sini saya akan menjelaskan 3 soal yang diberikan kepada kami sebagai ujian akhir semester. Yang pertama yaitu jelaskan oleh saudara 4 prinsip dalam pelaksanaan supervisi dengan memberikan contoh. Yang kedua itu jelaskan oleh saudara fungsi kepala sekolah sebagai administrator dan supervisor jika dikaitkan dengan efektivitas tujuan pendidikan. Kemudian soal yang ketiga yaitu jelaskan oleh saudara hubungan antara monitoring dan evaluasi pendidikan dengan perencanaan pada 7 komponen sistem pendidikan. Oke, di sini saya akan menjawab langsung disamakan semua ya. Intinya langsung saya jawab ketiga-ketiganya. 4 prinsip utama dalam pelaksanaan supervisi pendidikan itu yang pertama yaitu prinsip ilmiah. Yang kedua ada prinsip demokratis. Yang ketiga ada prinsip kerjasama. Yang keempat ada prinsip konstruksi dan kreatif. Nah, prinsip ilmiah di sini saya menjelaskan menekankan supervisi berdasarkan data objektif, sistematis, dan berkelanjutan dengan menggunakan alat perekaman data untuk analisis faktual. Nah, contohnya supervisor data untuk analisis faktual, observasi kelas melalui checklist perilaku guru sebelum memberikan umpan balik, sehingga rekomendasi berbasis bukti bukan asumsi. Kemudian yang kedua itu prinsip demokratis. Nah, supervisi dilakukan dengan melibatkan partisipasi aktif semua pihak terkait tanpa paksaan, menghormati pendapat guru dan staf. Contoh, saat supervisi kepada kepala sekolah atau kepada sekolah mengadakan diskusi kelompok dengan guru untuk merumuskan rencana perbaikan pembelajaran sehingga tercipta rasa memiliki antar sesama. Oke, kemudian itu prinsip kerjasama. Nah, di sini saya menjelaskan prinsip kerjasama ini mendorong kolaborasi antara supervisor dan guru sebagai mitra, bukan hierarki satu arah gitu. Contoh, supervisor dan guru bersama-sama merancang program pengembangan profesional seperti workshop internasional, terus untuk mengatasi masalah metode mengajar yang kurang interaktif. Nah, kemudian yang ketiga tadi itu prinsip konstruktif dan kreatif. Nah, supervisi bertujuan membangun, mendorong inovasi dan memanfaatkan potensi guru secara positif. Contoh, setelah observasi, supervisor memberikan saran kreatif seperti integrasi media digital dalam pelajaran disertai bimbingan untuk mengimplementasikan guna meningkatkan kreativitas siswa, gitu kan. Kemudian itu saya akan menjawab soal yang kedua tadi, itu
kepada sekolah sebagai administrator, kan, bertanggung jawab atas pengelola sumber daya sekolah untuk mendukung aktivitas tujuan pendidikan. Sementara sebagai supervisi fokus pada bimbingan profesional guru. Nah, kemudian itu fungsi sebagai administrator. Di sini fungsi ada 2 sebagai administrator. Kepala sekolah menyusun perencanaan program organisasi, koordinasi, komunikasi, pengarahan, serta kontrol dan evaluasi untuk efisiensi operasional nah sekolah. Kaitannya dengan aktivitas pendidikan terlihat saat mengelola keuangan, kepegawaian, kesiswaan, sarana dan hubungan masyarakat agar proses pendidikan terlihat saat mengelola keuangan, demikian. Contoh, menyusun anggaran untuk fasilitas laboratorium yang mendukung pembelajaran sains sehingga meningkatkan pencapaian kompetensi siswa. Kemudian itu fungsi sebagai supervisor. Sebagai supervisor, kepala sekolah membina, memotivasi, dan melibatkan guru dalam pemecahan masalah, belajar mengajar untuk mencapai tujuan pendidikan. Fungsi ini efektif karena memantau proses pengajaran, memberikan umpan balik, dan mengkoordinasikan usaha sekolah agar pembelajaran berkualitas tinggi. Contoh, melakukan observasi kelas dan workshop supervisi untuk meningkatkan metode guru sehingga siswa lebih aktif dan tujuan pengembangan karakter terwujud. Monitoring dan evaluasi pendidikan berhubungan erat dengan perencanaan pada 7 komponen sistem pendidikan, yaitu tujuan, peserta didik, pendidik, alat atau fasilitas, metode, isi, dan lingkungan sebagai siklus untuk memastikan pencapaian sasaran. Nah, di sini ada hubungan pada komponen tujuan dan peserta didik. Monitoring melacak kemajuan terhadap tujuan pendidikan, evaluasi mengukur dampak pada peserta didik, lalu memberi masukan untuk perencanaan ulang agar tujuan relevan dan siswa berkembang optimal. Nah, kemudian ada hubungan pada pendidik, metode dan isi. Evaluasi kinerja pendidik dan efektivitas metode atau isi pendidikan melalui monitoring menghasilkan data untuk perencanaan pelatihan guru atau revisi kurikulum, meningkatkan kualitas pengajaran. Nah, kemudian ada hubungan pada alat atau fasilitas dan lingkungan. Monitoring fasilitas dan lingkungan sekolah itu dievaluasi untuk perencanaan anggaran atau perbaikan, memastikan dukungan fisik mendukung proses belajar holistik. Nah, itu. Oke, sekarang saya akan menyimpulkan dari penjelasan yang saya jelaskan tadi. Kesimpulan dari prinsip supervisi pendidikan itu prinsip ilmiah menjamin bahwa setiap intervensi supervisi didasarkan pada data empiris yang dikumpul secara sistematis. Nah, seperti melalui checklist observasi kelas, sehingga menghindari subjektivitas dan memastikan rekomendasi yang actionable, serta berorientasi pada perbaikan faktual. Prinsip demokratis memperkuat inklusivitas
dengan melibatkan partisipasi, memperkuat inklusivitas dengan melibatkan partisipasi aktif guru dan staf melalui diskusi kelompok, menciptakan rasa kepemilikan kolektif yang mendorong komitmen jangka panjang terhadap rencana perbaikan pembelajaran. Sementara itu, prinsip kerjasama menjadikan supervisor dan guru sebagai mitra setara, misalnya dalam merancang workshop pengembangan profesional untuk mengatasi kelemahan metode mengajar yang pada akhirnya membangun budaya kolaboratif di sekolah. Nah, kemudian yang terakhir itu prinsip konstruktif kreatif, memacu inovasi positif seperti integrasi media digital dalam pelajaran yang tidak hanya memanfaatkan potensi guru, tetapi juga meningkatkan kreativitas siswa secara berkelanjutan. Secara keseluruhan, keempat prinsip ini saling melengkapi untuk menciptakan siklus supervisi yang efektif, di mana setiap tahap atau from pengumpulan data hingga implementasi inovasi berkontribusi pada peningkatan mutu pendidikan yang berkesinambungan. Nah, kemudian kesimpulan fungsi kepala sekolah. Sebagai administrator, kepala sekolah memainkan peran sentral dan pengelola sumber daya sekolah melalui fungsi perencanaan organisasi, koordinasi, komunikasi, pengarahan, kontrol, dan evaluasi yang semuanya diarahkan untuk mendukung efektivitas tujuan pendidikan nasional seperti pengembangan potensi siswa secara optimal. Contoh pengelolaan anggaran, fasilitas laboratorium menunjukkan bagaimana efisiensi operasional termasuk keuangan, kepegawaian, kesiswaan, sarana, dan hubungan masyarakat langsung berdampak pada kelancaran proses belajar dan pencapaian kompetensi siswa. Nah, di sisi lain, sebagai supervisor, kepala sekolah berfungsi membina, memotivasi, dan melibatkan guru dalam pemecahan masalah belajar mengajar. Nah, melalui aktivitas seperti observasi kelas dan workshop yang memastikan pembelajaran berkualitas tinggi serta pengembangan karakter siswa. Dualitas fungsi ini menciptakan sinergi yang kuat. Administrasi menyediakan fondasi struktural, sementara supervisi memberikan dorongan profesional sehingga kepala sekolah menjadi agen utama dalam merealisasikan visi pendidikan dan efektif dan berprioritas pada hasil. Nah, kemudian itu kesimpulan hubungan monitoring, evaluasi, dan perencanaan. Dengan perencanaan, nah, monitoring dan evaluasi pendidikan membentuk siklus umpan balik yang tak terpisahkan dari perencanaan di seluruh 7 komponen sistem pendidikan nasional. Tujuan peserta didik, pendidik, alat atau fasilitas, metode, isi, dan lingkungan sehingga memastikan pencapaian sasaran pendidikan secara adaptif dan terukur. Nah, pada tujuan dan peserta didik, monitor melacak kemampuan, sementara evaluasi mengukur dampak, menyediakan data untuk perencanaan ulang yang membuat sasaran lebih relevan dan perkembangan siswa optimal. Untuk pendidik, metode dan isi proses ini menghasilkan insight. Nah, insight kinerja yang mendukung perencanaan pelatihan
guru atau revisi kurikulum. Nah, sehingga meningkatkan kualitas pengajaran secara bertahap. Monitoring mendorong perencanaan anggaran serta perbaikan fisik yang holistik. Menjamin dukungan infrastruktur selaras dengan proses belajar. Integrasi ketiga elemen ini, supervisi berprinsip memimpin kepemimpinan kepala sekolah yang komprehensif, dan siklus monitoring, evaluasi, perencanaan tidak hanya memperkuat setiap komponen sistem pendidikan, tetapi juga menciptakan ekosistem pendidikan nasional yang resilient, inovatif, dan berpusat pada peserta didik. Nah, di mana setiap upaya berkontribusi pada pencapaian tujuan pendidikan jangka panjang yang berkelanjutan di era dinamika pendidikan kontemporer. Nah, mungkin cukup ini yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.